Teman-teman sekalian, Ya. dari segala aspek kita diancam. Bungkina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Wah, jumpa kembali bersama saya, bukan di restoran populer, di Imposa. Ya, betul. Sementara saya mengambil alih ini, ya, Bungkina ya. Ya. Pinjam sebentar Imposa ya. Teman-teman semua, sebelum Anda menyaksikan tentang pendapat kami menyangkut soal masalah perkembangan politik hukum di bangsa ini. Pertama, kami berharap teman-teman semua dimanapun diberi kesehatan, kekuatan, serta kemudahan dalam menjalankan aktivitas ya. Ya, itu perlu. Kenapa? Karena memang hari ini kita diancam dengan situasi kondisi yang memang mengancam kesehatan kita mungkin ya. Terutama kita yang bermukim di wilayah DKI Jakarta. Polusi. Setuju. Betul, yang sedikit memburuk ya. Iya, setuju. Membuat udara kita kurang sedikit begitu memburuk. Iya. Sehingga kita diharuskan untuk keluar dimanapun, kemana saja, melakukan aktivitas apa saja harus menggunakan masker. Iya. Nah, jadi ini imbauan ya. Jadi, nah, walaupun kemudian kita bersyukur virus corona sudah tidak lagi ada, tapi kemudian hari ini kita ditimpa dengan musibah polusi. Yang mengancam kesehatan kita. Nah, teman-teman sekalian, kita tentu harus melakukan tindakan-tindakan preventif. Nah, salah satu diantaranya adalah harus tetap menjaga kesehatan dengan menggunakan masker. Nah, betul. Teman-teman sekalian, dari segala aspek kita diancam. Bungkina. Terus. Dari segala aspek kita diancam. Bukan hanya saja kesehatan, tetapi juga dengan peristiwa penegakan hukum. Nah, ini yang seharusnya dilakukan oleh para penegak hukum kita itu adalah tentang memastikan hukum itu harus tetap jalan. Dan kemudian menerapkan politik hukum itu dengan sebenar-benarnya, bukan politik manuver-manuver politik hukum yang dikolaborasikan dengan hukum. Nah, itu yang keliru. Politik hukum itu ya tentang memastikan arah kebijakan hukum itu. Hukum itu harus diarahkan kepada atau dimuarakan kepada keadilan, maka tujuannya harus keadilan. Bukan politik itu harus dilandaskan berdasarkan pada kepentingan-kepentingan politik ataupun manuver-manuver politik yang dikolaborasikan dengan simbiosis mutualisme yang saya dapat berapa, Anda dapat berapa. Kan begitu. Saling menguntungkan gitu. Kakak, sana, awas sana. Nah, jadi bukan politik, bukan hukum itu adalah tentang saling menguntungkan antara satu pihak dengan satu pihak yang lainnya. Dalam konteks ini adalah orang yang punya kepentingan dan penegak hukum. Nah, tetapi hukum itu harus tentang bagaimana menerapkan keadilan hukum itu. Kan ada 3 ya. Asas kemanfaatannya, keadilannya, dan kemudian kepastian hukum itu. Nah, jadi harus betul-betul biar masyarakat itu kemudian merasakan tentang kemanfaatan politik itu. Jangan bukan hanya saja mereka yang berkepentingan, mereka yang berkekuatan finansial, lalu kemudian bisa menikmati keadilan hukum itu, bisa merasakan atau memanfaatkan keadilan hukum itu bagi mereka. Nah, tetapi sekali lagi keadilan hukum itu adalah tentang bagaimana menerapkan kepada semua pihak. Siapa yang melakukan kesalahan maka dia berhak untuk diadili. Siapa yang diambil haknya harus diberikan haknya gitu. Misalnya. Ini bicara tentang keadilan kan begitu mungkin. Nah, belakangan kemudian penegak hukum kita ini agak sedikit jalan miring mungkin. Anda lihat kemarin KPK diseroboti oleh beberapa kelompok, ya kan? Beberapa pihak. Raja Ramli, Amin Rais, lalu yang Badrun. Pelaporan ini ya, melaporkannya anak Jokowi, betul Pak Presiden. Kan karena ada dugaan pengambilan atau pemberian hadiah gitu ya, gratifikasi di sana. Pemberian hadiah terkait dengan? Pemberian pastinya adalah pemberian hadiah, entah itu adalah fasilitas atau kemudian berupa uang ataupun juga dengan perusahaan dan lain seterusnya. Yang pastinya adalah tentang gratifikasi pemberian hadiah. Saya tidak kurang begitu mengetahui tentang entah itu apa objeknya, jenis hadiahnya apa ya. Yang pastinya ini adalah menyangkut masalah gratifikasi, yang dimana gratifikasi itu adalah juga pula merupakan bagian daripada korupsi. Nah, ini sedikit mengecewakan kita sebagai bangsa yang mengamini negara ini sebagai hukum.
yang mengamini negara ini sebagai negara hukum, free state. Ya. Karena selama ini kita bicara tentang hukum itu harus betul-betul adil. Oke. Hukum itu harus betul-betul menyasar pada ruang-ruang keadilan. Oke. Tetapi justru kemudian hari ini praktek politik kita, praktek hukum kita, mohon maaf gitu ya, Oke. seolah bermuara pada kepentingan-kepentingan politik. Nah, mereka yang ingin mendapatkan keadilan justru ke sana malah kemudian diabaikan. Iya, diabaikan. Dan saya kira ini adalah dipermalukan loh, Pak. Dipermalukan, ya. Ya, karena begini, kita masyarakat biasa ini yang awam, kita melihat mereka tokoh-tokoh besar ini, Reza Ramli, kan orang tahu. Amin Rais. Siapa sih nggak tahu Reza Ramli? Apalagi Amin Rais yang dengan kemudian tokoh reformasi juga ya, dengan kemudian ikut serta beliau dalam reformasi itu, adanya KPK loh. Ya. Dibuat kayak begitu kan memalukan. Betul. Adanya KPK karena berkat perjuangannya Amin Rais. Perjuangannya Amin Rais. Beliau ini adalah tokoh, founding father daripada reformasi itu sendiri. Nah, jadi jika kemudian dibuat kayak begini, mohon maaf, kan dibuat malu. Iya, malu. Mereka malu loh. Pembunuhan karakter. Iya, pembunuhan karakter publik ini namanya. Lah, masa sekelas tokoh-tokoh besar kayak begitu tidak mendapatkan pelayanan hukum? Ya kan? Iya. KPK, bahkan humasnya sendiri, humasnya ya. Oke. Humasnya itu dibilang sibuk loh. Makanya Reza Ramli nggak nanggung-nanggung bilangnya KPK nggak punya nyali, sebatas pada bertemu saja nggak mau. Nah, ini kita mau bicara. KPK nggak berintegritas kayak begini. Mungkin ini serius ini, mungkin kita harus bicarakan ini. Jadi memang tunggu. Itu sini buat sini. Air sana, sini buat sana. Pamat itu sana. Setir dia air dulu ke atau ya. Itu sana. Atau bawa saja, bawa pi. Iya, tutup jepit. Bisa kan? Bisa. Bisa bawa kan? Pi, cepat bawa. Bawa. Penutup. Pegang itu lagi, dia penutup itu. Ini. Baik. Jadi Bung Kena, ini harus kita seriusin ini barang, ya kan? Ini masalahnya ya jangan dimain-mainin. Iya, setuju. Ini soal masalah menegakkan hukum gitu loh. Ya. Jadi persoalan hukum di bangsa ini memang akhir-akhir ini kalau kita lihat seolah-olah seperti tajam ke bawah, tumpul ke atas. Yes. Ya kan? Okay. Dan juga hukum ini dibuat berdasarkan sesuai dengan keinginan orang-orang yang berkepentingan. Oke. Gitu loh. Kenapa demikian? Karena seorang Amin Rais dengan Rizal Ramli yang kemudian seperti yang dikatakan Kak Hams tadi bahwa Amin Rais ini adalah bagian daripada tokoh reformasi. KPK ada karena berkat perjuangan seorang Amin Rais. Betul. Upaya korupsi yang dilakukan oleh anak bukan presiden. Upaya korupsi, tetapi ada indikasi korupsinya. Ada enggak indikasi korupsi itu? Oke. Yang kemudian dilakukan oleh anak presiden. Dugaannya begitu. Betul. Ya, lalu kemudian kalau misalnya KPK kenapa mesti harus begitu? Ya kan? Kenapa mesti harus takut? Iya. Iya kan? Betul. Ini kan Amin Rais dengan Rizal Ramli dan kawan-kawan itu adalah saat ini adalah masyarakat biasa yang kemudian harus dilayani sebagaimana mestinya seperti yang lain juga. Tetapi kalau kemudian KPK bersikap seperti itu terhadap Amin Rais dan kawan-kawan, itu artinya bahwa mereka diabaikan dan tidak dihiraukan dan mereka dianggap tidak penting. Betul. Gitu. Dan itu cukup memalukan. Betul. Nah, oleh sebab itu maka kita berharap kepada pihak penegak hukum, terutama KPK yang kemudian bagian daripada satu lembaga independen yang memang bertugas khusus. KPK independen ya? Itu yang namanya begitu. Yang tersiratnya begitu. Tersuratnya begitu. Ya. Yang berada pada teks-teks itu seperti itu ya. Tetapi pada faktanya si olah-olah independen. Setuju. Dia itu bertugas atau dia punya satu tugas khusus yang dimana memberantas tindak pidana kejahatan korupsi di bangsa ini. Betul. Salah satunya adalah yang kemudian dilaporkan oleh Amin Rais dan kawan-kawannya itu. Kira-kira begitu sih. Betul. Ini KPK tidak menunjukkan integritasnya. Ya. Dalam perkara ini KPK dia tidak menunjukkan tentang
apa namanya independensinya. KPK dia tidak menunjukkan tentang kualitas dia dengan undang-undangnya yang sudah diperbaharui kembali. Mungkin dia sibuk kali ya, atau ada di luar kota. Nah, ini yang buat bingung. Kalau misal pimpinannya sibuk, oke, it's not okay. Biasanya kalau begitu dia di luar kota. Ya, kalau pimpinannya sibuk itu is okay. Tapi kalau sampai humasnya sibuk juga, ini yang masalah, Pak. Humasnya juga sibuk. Humasnya juga sibuk karena itu yang saya katakan. Humas itu kepanjangannya apa sih? Sehingga hubungan masyarakat. Iya. Kenapa masyarakat datang malah justru menyibukkan diri? Kan dia adalah untuk melayani masyarakat. Mungkin ya kan? Ada pekerjaan lebih penting. Segala macam pengaduan kan bisa diadukan ke humas. Ya kan? Ini kenapa humasnya malah justru kemudian menyibukkan diri? Kenapa bisa begitu ya? Dan ini kan bukan kepada siapa orang, bukan kepada pihak yang banyak, tetapi kepada pihak ini loh, Amin Rais, mereka yang cuma satu kelompok ini. Kenapa gitu loh? Kok penegak hukum kalah daripada rakyat biasa? Nah, ini yang salah, ini yang keliru. Dalam konteks kita bernegara hukum, ya kan? Yang harus kita kedepankan adalah tentang kualitas hukum, Pak. Asas-asas hukum yang kemudian selama ini kita amini, ya kan? Yang kemudian memotivasi kita harus kemudian melahirkan suatu produk hukum, undang-undang dan lain seterusnya, itu harus memang betul-betul kita jiwai dan betul-betul kita implementasikan agar betul-betul tercermin bahwa negara kita ini adalah negara yang resti. Ya, setuju. Tapi memang negara kalau hukum. Kakak Hams begini, tapi kalau saya sepertinya beliau sibuk. Ketua KPK sibuk. Kenapa saya katakan dia sibuk? Karena sampai pada tingkat seorang Harun Masiku, ya kan? Terus Juliari Batubara, sampai hari ini kan belum ditemukan nih. Karena Juliari Batubara sudah ditangkap. Sudah ditangkap. Nah, Harun Masiku nih. Harun Masiku, manusia si goib ini. Nah, karena memang KPK dia sibuk, sehingga tidak punya waktu untuk mencari si Harun Masiku ini. Kayaknya kemarin kalau pada saat Amin Rais dan kawan-kawan datang untuk melaporkan seorang Gibran Rakabuming itu yang kemudian diduga melakukan tindak pidana gratifikasi itu, sibuk, memang sibuk begitu. Kalau tidak begitu gampang itu. Saking sibuknya gitu ya, luar biasa. Itu yang kemudian kita harus pahami. Ini sibuk karena mengejar atau mencari Harun Masiku kah? Ataukah sibuk menyibukkan diri karena tekanan politik? Kan sibuknya kan bisa bermakna ganda dan bisa bermakna luas. Nah, jadi kita memaknainya seperti apakah sibuk karena disibukkan dengan urusan politik, manuver politik, ataukah betul-betul sibuk dalam konteks menelusuri KPK berpolitik ya? Iya, barangkali. Ya, yang terlihat seperti kalau jika dia tidak berpolitik, kenapa tidak berani untuk ketemu sama Rizal Ramli, Amin Rais dan TKK gitu ya? Kenapa? Gitu. Kenapa justru kemudian menyibukkan diri gitu ya? Yang harusnya kan saya bilang tadi, yang harusnya dia tunjukkan adalah tentang integritasnya. Walaupun ada tekanan politik, tetapi yuk, Kimon beranikan diri ketemu sama mereka. Biar apa? Biar citra KPK tidak dinodai dengan perilaku-perilaku seperti ini. Ini kan perilaku-perilaku yang mencederai nama besar KPK. Ini perilaku-perilaku yang kemudian mencederai nama besar lembaga hukum. Perilaku-perilaku yang kemudian justru kemudian mereduksi kekuatan hukum kita. Jadi masyarakat kemudian tidak lagi mempercayai penegak hukum, tetapi justru kemudian membersamai bersama-sama dalam satu orientasi yang sama, mengawal isu-isu terkini, isu-isu hukum, lalu mendorong penegak hukum secara paksa untuk harus menyelesaikan perkara itu. Makanya sekarang kita kenal dengan frasa no viral no justice, gitu ya. Jika tidak viral berarti tidak ada keadilan di sana. Nah, ini kan malu kita, Pak, sebagai bangsa yang mengamini hukum sebagai bagian daripada the law of regulation gitu ya. Tapi kemudian Kakak Hams, begini, kenapa KPK saat ini kan dianggap sakit. Dia agak sedikit bermasalah di lambungnya itu loh. Lambungnya di perut ke KPK itu agak sedikit bermasalah. Jadi lambung untuk bernapas dan menegakkan keadilan itu agak sedikit bermasalah. Gitu. Kalau lambung KPK kalau ada satu yang bermasalah, maka itu berdampak kepada kebijakan. Manusia kalau agak sedikit bermasalah kan aktivitasnya juga agak bermasalah. Ini Mas, Dengan kesalahan itulah sehingga Kakak Hams perlu tahu bahwa
Megawati, seorang Megawati Soekarno Putri yang beliau ini ya membuat KPK ini. Di zaman beliau yang membuat KPK hari ini dia sendiri saja dengan tegas untuk mendorong Jokowi membubarkan KPK. Itulah. Berarti kenapa bisa demikian? Kenapa? Kalau sampai Megawati sendiri yang mendorong Pak Jokowi untuk membubarkan KPK, itu artinya Firly Bahuri ketua KPK hari ini dan kawan-kawannya, para komisionernya para komisioner yang lain dan para pegawai-pegawai KPK yang ada itu tidak berintegritas. Menegakkan hukum di sana berdasarkan pesanan politik atau berdasarkan kepentingan politik. Kan begitu? Setuju. Jika kemudian tidak demikian, maka nggak bakalan mungkin dong si Ibu Mega yang kemudian mendirikan KPK juga ini harus kemudian menyarankan untuk KPK harus dibubarkan karena bekerja sudah tidak lagi berefisien. Betul kan? Ya, setuju. Itu kan alasan yang kemudian dibicarakan oleh Ibu Megawati. Tatkala katanya beliau mendatangi sekelas Ibu Megawati saja menyarankan untuk dibubarkan. Apalagi kita sebagai rakyat yang kemudian tidak bisa berharap lebih. Dan ini satu di akhir ini barangkali kita mau ingin tekankan. Ini paling buruk, citra buruk hari ini kepada penegak hukum kita dan kepada hukum kita hari ini itu adalah tentang kita menyerahkan proses persoalan hukum hari ini kepada publik. Biar publik itu ikut ikut mengawalnya. Memang jelas betul bahwa itu adalah merupakan bagian daripada satu kondisi yang baik. Itu adalah merupakan bagian daripada upaya baik. Tetapi ingat, dalam konteks penegakan hukum itu yang buruk. Kenapa? Karena penegak hukum kita justru lebih mengutamakan pengawalan publik ketimbang mempercayai atau menggunakan fasilitas yang dia punya, instrumen-instrumen dia punya untuk menyelesaikan perkara-perkara tindak kejahatan, lebih spesifik kepada korupsi yang kemudian hari ini di tengah bangsa ini. Kan begitu. Jadi kita itu bukan buruk, itu memang betul diperbolehkan, betul. Apalagi dengan kemudian perkembangan teknologi hari ini gitu ya. Tetapi ingat sekali lagi, ini dalam konteks penegakan hukum kita, penegak hukum kita seolah-olah banci dalam menyelesaikan perkara hukum di Republik ini, lalu justru memberikannya kepada publik untuk mengawalnya. Lalu nanti baru tekanannya besar, mereka kemudian melakukan manuver hukum itu. Mereka mencoba untuk berupaya untuk kemudian menyelesaikan perkara-perkara itu. Nah, ini satu pola dalam konteks penegakan hukum kita yang sedikit keliru gitu. Ini bukan salah tetapi keliru. Nah, penegak hukum kita yuk kembali lagi gaungkan tentang negara ini adalah negara hukum. Gaungkan kembali tentang gitu ya. Kedepankan keadilan, kedepankan asas kemanfaatan dan kedepankan asas kepastian itu. Hukum, agar apa? Agar hukum kita betul-betul berjalan dan bisa menyelesaikan dan mereduksi serta pula menghilangkan framing publik hari ini yang katanya hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Jadi biar itu selesai. Dengan apa? Dengan para penegak hukum kita tunjukkan kepada publik bahwa hukum kita dan penegak hukum kita tidak demikian. Hukum kita tentu tetap tidak memandang bulu. Hukum kita tetap menjunjung tinggi tentang equality before the law. Hukum kita tetap. Itu slogan ya? Ya, itu bukan slogan, Pak. Itu bukan slogan. Itu adalah asas hukum. Kalau bagi saya itu hanya slogan. Bukan. Justru itu yang keliru. Itu jangan dipandang sebagai slogan, karena slogan itu orang bisa saja menggunakannya dan tidak. Tetapi itu adalah asas. Itu asas, Pak. Dengan asas itu kemudian hadirlah tiga tadi. Asas yang kita kenal, manfaat, keadilan, dan juga dengan kepastian. Nah, ini adalah asas kemanfaatan, asas kesetaraan tadi. Kenapa saya bisa katakan bahwa itu hanya sebatas slogan? Karena memang hukum di bangsa ini kan dibuat sesuai dengan kepentingan. Nah, itulah karena memang dalam konteks penegakan hukum kita yang tebang pilih itu, sehingga kemudian equality before the law ini dipandang sebagai bagian daripada sebatas pada slogan aja. Slogan saja. Karena memang sudah didesain betul, Kakak Hams, bahwa hukum ini dibuat berdasarkan sesuai dengan kepentingan politik. Betul. Ya kan? Nah, baik kawan-kawan, untuk konten kali ini bersama dengan Kakak Hams yang sudah luar biasa banyak menyampaikan persoalan-persoalan hukum, bahkan soal penegakan hukum di bangsa ini yang kemudian akhir-akhir ini kita lihat semakin hari semakin cacat dan tidak berfungsi secara maksimal di dalam kepastian hukum itu sendiri. Dengan demikian untuk konten kali ini, dan terima kasih Kakak Hams. Makasih Bung Kona. Saya Kena Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.